Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut dicekal untuk berpergian ke luar negeri menyusul penyelidikan kasus dugaan korupsi dan penentuan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024. Apakah pencekalan ini menjadi sinyal kuat adanya bukti awal dugaan tindak pidana korupsi? Kami akan membahasnya bersama penyidik KPK periode 2013-2021, Yudi Purnomo. Ya, Bang Yudi, terima kasih sudah bergabung dengan Jawapos TV hari ini. Baik, terima kasih. Ya, Bang Yudi, terkait dengan KPK yang mencekal Gus Yakut ke luar negeri, apakah ini indikasi penyidikan sudah masuk ke tahap yang krusial? Ya, tentu saja masa krusialnya sudah usai ya dari proses penyelidikan, kemudian naik statusnya menjadi penyidikan. Namun yang menarik adalah KPK penyidikannya bukanlah penyidikan yang sudah menetapkan nama tersangka di awal ya, tetapi KPK menggunakan sprindik umum. Apa itu sprindik umum? Sprindik umum sebenarnya juga tidak dikenal di KUHP ya, tetapi justru di KUHP itu sebenarnya yang digunakan oleh penegak hukum lain ya, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari ya dan menemukan barang bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Artinya bahwa seharusnya KPK itu sebelum-sebelumnya kan ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada nama tersangka. Tetapi oke lah, kita hormati apa yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus kuota khusus haji ini ya. Tetapi kemudian ketika KPK pun mencekal, kalau tidak salah ada 3 orang ya Mbak ya. Satu yang sudah kita kenal namanya sebagai mantan Menteri Agama, 2 kita belum tahu siapa, hanya inisial saja. Tetapi saya curiga bahwa itu adalah pihak travel ya. Tentu ini akan menjadi babak baru. Apakah ketiga orang ini dicekal saat ini memang kapasitasnya sebagai saksi, tetapi apakah nanti ya akan meningkat statusnya menjadi tersangka? Karena sekali lagi bahwa ketika KPK berani menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, ya tentu KPK sudah punya ancar-ancar siapa yang menjadi TO apapun target yang akan menjadi tersangka. Apalagi Deputi Penindakan ya PLT sekaligus juga definitif Direktur Penyidikan juga sudah men-spill ya bagaimana kira-kira orang yang akan menjadi tersangka. Seperti itu. Ya, Bang Yudi, dalam proses penyidikan ini kan beberapa pastinya tadi sudah disampaikan ditetapkan ya menjadi tersangka ya, seperti itu ya. Begitu ya Bang Yudi ya. Seberapa penting pencekalan ini dalam mencegah potensi hilangnya barang bukti atau terhambatnya proses pemeriksaan? Ya, kalau tadi saya katakan bahwa memang tersangka belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih penyidik menggunakan kewenangan mereka untuk mencekal atau mencegah orang bepergian ke luar negeri, bahasa hukumnya, agar penyidik sewaktu-waktu ya bisa untuk membutuhkan ya keterangan dari yang bersangkutan tidak ada di luar negeri. Itulah sebabnya saya berharap bahwa pencekalan kali ini KPK bukan hanya dari secara teknis hukum, tetapi juga teknis di mana orang tersebut berada. Jangan sampai ada beberapa kejadian sebelumnya kan bagaimana pencekalan dilakukan ternyata sudah terlambat. Pelakunya ada di luar negeri seperti itu. Dan kemudian ada upaya untuk mencabut paspornya, tapi saya pikir itu tidak akan banyak berguna ya, karena kalau paspor kan bisa dicari lah, bisa dibeli lah paspor-paspor dari negara lain dan itu berlaku. Beberapa kali saya menemukan bagaimana membeli paspor-paspor dari negara-negara yang istilahnya entah berantah gitu ya, dan ternyata bisa digunakan seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa dengan adanya pencekalan ini saya harap bisa dilanjutkan lah dengan upaya-upaya kewenangan penyidik lain, misalnya penggeledahan ya dan lain sebagainya. Intinya
bagaimana berusaha untuk memperkuat bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK. Karena bagi saya ini kan kerjanya 2 kali ya. Artinya nanti ketika penyidikan kan harusnya sudah tuntas. Saya belum mengkritisi bahwa pasal yang digunakan juga ternyata pasalnya ada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kalau tidak salah ya, terkait dengan kerugian keuangan negara. Artinya tentu ini yang paling akan banyak diperdebatkan karena ini adalah pasal yang prosesnya akan lama karena bergantung juga dengan auditor ataupun juga badan lain yaitu BPK ataupun BPKP. Kalau tidak salah KPK akan bekerjasama dengan BPK ya. Walaupun ya penyidik sudah menghitung bahwa diduga kerugian keuangan negaranya itu 1 triliun lebih ya, tetapi kan itu baru hitungan penyidik. Walaupun penyidik mungkin sudah punya dasar-dasar auditor ya, tetapi kan tetap nanti yang menentukan adalah BPK. Memang kadang-kadang bahwa ya kita bisa menduga-duga ya sebagai penyidik, tapi kemudian ternyata berbeda dengan auditor. Jadi ya tapi sekali lagi dengan adanya pasal ini maka ada ketergantungan lah kepada auditor dan kita harap auditor itu bekerja secara independen ya dan juga kasus ini cepat karena saya merasa bahwa lebih mudah kalau kasusnya adalah kasus suap ya pemerasan apalagi gratifikasi begitu Mbak. Bang Yudi, ini kan di masa-masa penyidikan ini kan pastinya penyidik akan memastikan langkah untuk pencekalan agar tidak dianggap pelanggar hak asasi atau praduga tak bersalah seperti itu. Bagaimana yang harus dilakukan oleh penyidik agar tidak mencederai praduga tak bersalah ini? Ya tentu penyidik kan sudah mempunyai rencana-rencana penyidikan ya, bahasanya rendik ya. Apa yang harus mereka lakukan, tahapan-tahapannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga pasti hak-hak dari saksi ataupun nanti ketika ditetapkan sebagai tersangka pasti akan dipenuhi lah oleh penyidik KPK gitu ya. Kalau tidak kan itu akan menjadi bahan gorengan untuk kemudian menjadi celah sehingga kemudian akan ada yang namanya pra peradilan seperti itu. Karena sekali lagi kan biasanya kalau KPK itu benar-benar apa namanya ya bahasanya itu rigid ya kalau untuk masalah prosedur SOP dan sebagainya karena jangan sampai gara-gara prosedur yang salah tersangka bisa bebas, jangan sampai gara-gara prosedur yang salah barang bukti bisa dikembalikan. Jadi semuanya clear and distinct lah, jelas dan terpilah-pilah gitu ya, dan saya pikir transparansi dan akuntabel pasti akan dilakukan oleh KPK begitu Mbak. Bila memang sudah terjadi nih pencekalan, nah nanti akhirnya tidak diikuti oleh proses penetapan tersangka, apa resikonya bagi tim penyidik? Ya kalau misalnya seperti itu kan kita masyarakat bisa memperadilankan KPK gitu kan, kok apalagi kalau KPK meng-SP3 gitu. Tapi saya yakin lah kalau melihat direktur penyidikan yang sudah men-spill ciri-ciri dari calon tersangka, kemudian juga sudah ada pencekalan. Ya tentu kita berharap ada hal yang lebih yang dilakukan oleh KPK. Karena saya pikir KPK mungkin ya ada suatu hal yang kita tidak tahu mengapa mereka kemudian pakai sprindik umum ya. Karena kan kalau naik penyidikan dahulu tapi setidaknya KPK bisa menggunakan upaya paksa ya. Misalnya dengan menggeledah, dengan menyita ya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin mereka berusaha untuk mencari dulu barang-barang bukti nanti tersangka di akhir. Seperti itu Mbak. Ya, Bang Yudi, ini apa yang harus dilakukan kalau begitu dari publik, diawasi dari publik agar pencekalan itu tidak terhenti ya di tengah jalan tanpa kejelasan hukum? Ya KPK memang mempunyai waktu 6 bulan ya dan bisa diperpanjang lagi 6 bulan, artinya maksimal 1 tahun untuk kasus yang sama. Ya saya berharap sebenarnya ya dalam kasus ini ya KPK istilahnya tentu harus memprioritaskan nih perhitungan kerugian keuangan negara karena itu bukan ada di ranah KPK, ada di ranah auditor. Disitulah kemudian ya kita harus ya mengawal kasus ini. Jangan sampai tadi kalau misalnya saya sebagai penyidik kan saya sendiri aja bertanya-tanya mengapa mencari pasal yang agak rumit gitu kan, mencari kerugian keuangan negara dan sebagainya. Bukankah kalau kuota khusus sudah berseliweran di mana-mana isu ada dugaan penyuapan, ada dugaan gratifikasi dan lain sebagainya. Karena kalau itu kan akan lebih mudah termasuk menelusuri transaksi keuangan ya follow the money. Tapi ya sudahlah, KPK sudah punya pertimbangan
apakah nanti suap itu akan menjadi mens rea atau menjadi niat jahat, sehingga kemudian kuota itu bisa terbagi, kuota khusus 10.000, kuota reguler 10.000, ya, sehingga kuota khusus itu menjadi 20.000 ya untuk haji khusus dan haji reguler. Jadi itu yang bisa kita lakukan, Mbak, bahwa kita memantau bagaimana perkembangannya, ya kita kritisi KPK, ya termasuk ya kita lihat saja nih siapa-siapa lagi yang akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi-saksi. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Yudi Purnomo, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Sekali lagi terima kasih Bang Yudi Purnomo selaku penyidik KPK periode 2013-2021. Terima kasih atas waktunya.